Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala ribuan nikmat-nikmatnya yang tidak dapat kita hitung. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitung nikmatnya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita panjatkan kehariban penghulu umat khatamul anbiya sayyidunal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita sampai detik ini kita bisa merasakan manisnya Islam, manisnya kenikmatan iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita dan juga obat bagi manusia. Dan kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita. Karena kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber ilmu-ilmu yang di dalamnya terdapat ribuan jutaan ilmu yang jikalau kita membacanya dan kalau kita merenunginya, maka kita akan mendapatkan ilmu dan juga keberkahan yang ada di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwasannya keutamaan ketika kita membaca Al-Quran itu sangat-sangat besar, sangat-sangat berlipat-lipat ganda. Sebagaimana yang disabdakan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wallamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hadis ini merupakan keutamaan yang begitu besar, begitu bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat membaca Al-Quran, mendawamkan, mengistiqamahkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Karena sangatlah rugi bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan selain itu pula, Al-Quran juga menjadi obat dari segala penyakit-penyakitnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat, yaitu shifaa'ul linnas. Untuk siapa? Untuk manusia. Karena ketika kita mendawamkan membaca Al-Quran, maka di situ kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan yang tidak semua orang bisa menikmati. Maka ketika kita sering membaca Al-Quran, ketika kita mulai membaca Al-Quran, maka akan ada keberkahan yang kita dapat. Keberkahan di hari ini ketika membaca Al-Quran akan berbeda dengan keberkahan ketika kita membaca Al-Quran di esok hari.
Maka jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk tidak membaca Al-Quran, karena sangat rugi bagi kita jika kita tidak membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Mungkin ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari syaitan, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.